Assalamualaikum teman-teman. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Nurul Faujiah dan teman-teman saya ada Nurul Utami, Rida Awalia, Raihanatul Umaroh, Siti Mega Wulandari, dan Siti Selvi Febrianti. Reproduksi manusia. Ada pembelahan sel, sistem reproduksi laki-laki, dan sistem reproduksi wanita. Pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Dan di sini ada tujuannya pembelahan sel, ada pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Untuk pertumbuhan tubuh makhluk hidup, pembelahan sel juga dapat mengganti sel-sel yang rusak. Perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh adalah hasil proses pembelahan sel. Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Pembelahan sel. Ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis memiliki ciri-ciri menghasilkan dua sel anakan. Sel anak identik dengan sel induknya. Kromosom sel anak sama dengan sel induknya atau diploid yang disebut 2N. Terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Adapun ada pembelahan meiosis memiliki ciri-ciri menghasilkan 4 sel anakan. Sel anak tidak identik dengan sel induknya. Kromosom sel anak adalah setengah dari sel induknya atau haploid yang disebut N. Terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Pembelahan sel secara mitosis. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Profase. Pada fase ini serat-seratnya kromatin akan terkumpul lebih rapat. Inti selnya akan menghilang. Setiap kromosom yang terduplikasi terlihat sebagai dua kromatid sama yang terhubung pada bagian sentromernya dan sepanjang lengannya. Gelondong meiotik juga mulai terbentuk yang terdiri atas sentrosom serta mikrotubulus yang terjulur dari sentrosom. Sentrosom tersebut bergerak saling menjauh-jauh yang didorong oleh mikrotubulus yang memanjang di antaranya. Metafase merupakan tahap pembelahan mitosis yang paling lama, berlangsung sekitar 20 menit. Dalam tahap ini ditandai dengan kromosom akan bergerak menuju ekuator sel atau yang sering dikenal dengan lempeng metafase. Pada tahap ini, membran akan benar-benar menghilang serta berbenang-benang gelombang akan mencapai sentromer kromosom. Anafase. Adapun anafase, tahap anafase ini merupakan tahap mitosis yang paling pendek yang berlangsung selama beberapa menit. Pada tahap anafase ini, kromatid yang bersaudara akan memisahkan diri dari sentromernya sehingga disebut kromosom. Setiap kromosom akan ditarik ke arah kutub oleh benang-benang mitosis atau yang sering disebut serabut kinetokon. Pada tahap ini, sel akan memanjang saat mikrotubulus non-kinetokon memanjang. Dan pada akhir anafase, kedua ujung sel akan memiliki koleksi kromosom yang sama dan lengkap. Telofase. Pada tahap ini, dua nukleus anakan yang berbentuk di dalam sel kromosom akan mulai terlepas. Telofase sendiri sering ditandai dengan dimulainya sitokinesis pada sel hewan. Sitokinesis dimulai dengan terbentuknya pembelahan atau lekukan di bagian tengah yang membagi sel menjadi dua. Anafase. Berkebalikan dengan metafase, tahap anafase ini merupakan tahap mitosis yang paling pendek, hanya berlangsung selama beberapa menit. Pada tahap anafase ini, kromatid yang bersaudara akan memisahkan diri dari
sentromernya sehingga disebut kromosom. Setiap kromosom akan ditarik ke arah kutub oleh benang-benang mitosis atau sering disebut dengan serabut kinetofor. Pembelahan mitosis. Profase. Terbentuk gelondong pemisah atau benang spindel. Sentrosom membelah dan memisah menuju kutub yang berlawanan. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Benang-benang kromatin memadat membentuk kromosom. Metafase. Sentrosom telah berada di kutub. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase. Kromatid, saudara dari setiap pasangan, memisah menuju kutub berlawanan. Telofase. Membran inti mulai bergabung, terbentuk cincin pembelahan, kromosom mulai merenggang. Berikut adalah gambar pembelahan mitosis. Sistem reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi terbagi menjadi dua, organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi pria. Organ bagian luar terdiri dari 1. Penis, berfungsi untuk saluran urin dan sperma. 2. Skrotum, berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Organ bagian dalam terdiri dari 1. Testis, yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. 2. Epididymis, berfungsi untuk tempat menyimpan sel sperma sementara. 3. Vas deferens, berfungsi untuk saluran sperma dari epididymis menuju uretra. 4. Uretra, berfungsi untuk saluran keluar urin dan sperma. 5. Vesika seminalis, berfungsi untuk menghasilkan zat yang bersifat basa, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. 6. Kelenjar prostat, yang berfungsi untuk menghasilkan cairan putih-putihan sedikit asam, yang terdiri dari asam sitrat, enzim, seminal plasmin. 7. Kelenjar Cowper, yang berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa dengan fungsi melindungi sperma dari sifat asam urin yang tersisa pada uretra. Sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ bagian luar terdiri dari vulva dan labium. Vulva adalah celah terluar organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk muatan saluran urin dan saluran reproduksi. Yang kedua ada labium. Labium adalah bagian yang membatasi vulva. Adapun organ reproduksi wanita bagian dalam, diantaranya ada 1. Ovarium, yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon estrogen, dan hormon progesteron. 2. Tuba Fallopi, yang berfungsi untuk jalan ovum dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan. 3. Infundibulum, yang berfungsi untuk menangkap sel telur. 4. Uterus, yang berfungsi untuk tempat perkembangan janin. 5. Serviks, yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke rahim, mendukung kepala janin saat dilahirkan. Dan yang terakhir ada 6. Vagina, yang berfungsi untuk saluran darah saat menstruasi dan jalan lahirnya bayi. Terima kasih, sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.